Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mata kuliah Pancasila materi 9, yaitu kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini, yaitu yang pertama Andin Laili Aulia Putri, Ari Ayatillah, Wahyu Nurindah, dan Mia Elok Zakia. Materi yang pertama adalah A. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pertama adalah pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan sila pertama ini, setiap warga negara wajib mengakui adanya keberagaman agama dan pemeluk agama harus menghormati satu sama lain. Kemudian pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki nilai bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Kemudian, Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yakni melindungi setiap komponen bangsa dapat bersatu dalam keberagaman dan berani menyelesaikan masalah perpecahan agar kembali bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurindah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila pengertian dari sila keempat dan kelima. Yang pertama adalah sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial ini akan membuat kehidupan bangsa dan negara Indonesia berjalan dengan bersih dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Singkatnya, sila keempat memiliki arti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Indonesia merupakan negara demokrasi. Dengan demokrasi yang dianutnya adalah demokrasi Pancasila. Dalam menyelesaikan masalah, harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan musyawarah untuk mufakat, dan dari rakyat juga harus mempunyai perwakilan karena justru rakyatlah yang berperan penting. Yang kedua adalah sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari bunyi sila kelima saja sudah ketahuan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Dalam hal ini dijelaskan pula bahwasanya negara harus bisa memberikan keadilan yang sama untuk setiap rakyatnya. Pemerintah tidak boleh berlaku acuh tak acuh ataupun sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam mengambil keputusan itu harus berlandaskan dalam Pancasila, supaya rakyat juga bisa hidup sejahtera dan tidak hidup sengsara. Dengan demikian sudah jelas bahwasannya jangan mementingkan keperluan pribadi terlebih dahulu. Dahulukanlah kepentingan sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi B. Pengaktualisasian nilai Pancasila dalam kehidupan beragama. Dan bagi kita warga negara dalam beragama dan beribadah mulai pupus karena munculnya kebijakan hukum-hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan umat dalam melaksanakan agamanya secara bebas tanpa dengan adanya paksaan. Pancasila sebagai penunjuk arah bagi kehidupan berbangsa bahkan bernegara harus dijadikan sebagai pegangan teguh kita dalam setiap bertindak dan berbuat sesuatu antar sesama umat. Dalam sila Pancasila yang pertama sudah dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini dijelaskan bahwasannya pemahaman yang sangat-sangat mendalam bagi Indonesia yang amat religius. Sikap saling menghormati ataupun menghargai dan juga bekerja sama antar sesama umat beragama perlu diimplementasikan dalam kehidupan beragama. Upaya menjalankan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dalam rangka menghindari praktik kekerasan atas nama agama dan menciptakan kerukunan antar umat beragama, sehingga tiap pemeluk agama merasa mengalami kebebasan dalam menjalankan ibadah maupun keyakinannya. Di sini juga menegaskan bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa menyangkut semua sila Pancasila.
Pembatasan kebebasan dalam beragama dan berekspresi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yang memberikan perlindungan hukum terhadap semua orang atau seluruh umat beragama di Indonesia. Namun demikian, perbuatan apakah yang perlu diatur dalam pembuatan norma terkait dengan agama? Warga negara yang beragama wajib mengikuti nilai sila-sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan dan juga dapat menghargai adanya perbedaan agama, menghargai keyakinan seseorang yang mungkin berbeda dengan keyakinan kita, mengakui serta menghormati kebebasan beragama dan dapat tetap menjalin hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan sesama warga negara yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Sila pertama Pancasila ini sangatlah memicu sikap mendalam kita tentang iman kita sendiri dan juga iman orang lain. Nilai toleransi antar umat juga harus selalu dijaga erat dan dijunjung tinggi setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Elo Zakia. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya. Menyangkut tentang kebebasan bernegara, banyak aturan pemerintah yang mengatur agar kehidupan beragama tersebut semakin jauh keikutsertaan pemerintah tersebut dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Pancasila sudah bahkan memberi jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan perorangannya. Hakikat beragama sebagai suatu wujud keyakinan, hati nurani, dan kepercayaan individual. Kebebasan beragama ialah suatu hak asasi yang sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah. Ketika umat yang beragama dia memiliki kepercayaan ataupun keyakinan kepada Tuhan, berarti pelukan kasihnya terhadap Tuhan dapat ditunjukkan dengan mencerminkan sikap yang selalu ingin menyambung tali persaudaraan dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Pengertian tentang penyelenggaraan kehidupan bernegara dan beragama mengatur bagaimana nantinya hubungan antar umat beragama agar dapat tercipta kerukunan satu sama lain. Di sana bukan untuk mengatur masalah keagamaan ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Pancasila berkedudukan sebagai sebuah jembatan penghubung, namun tidak mengganggu kedaulatan serta kebebasan beragama. Agama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karenanya, agama tidak dapat dipaksakan atau dalam menganut suatu agama tertentu itu tidak dapat dipaksakan kepada dan oleh seseorang. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan atas keyakinan karena menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakininya. Diwujudkan dan dikembangkan sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila adalah adanya sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta dan selalu terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan perlu adanya pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap Pancasila dan sila-sila yang terkandung di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.